what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan salah satu bentuk penggunaan tugas praktikum mata kuliah analisis tanah, pupuk, dan jaringan tanaman. Untuk melakukan proyek 1, yakni sampling tanah di lapangan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengamati topografi lahan. Lahan yang digunakan pada praktikum ini terletak pada ketinggian 3240 per 1000 meter di atas permukaan laut. Setelah mengamati topografi lahan, maka selanjutnya adalah menentukan lahan yang akan digunakan dalam pengambilan sampel tanah. Langkah pertama adalah mengukur lahan tersebut dengan luasan 20 meter kali 20 meter. Lahan ini merupakan lahan milik Fakultas Pertanian Universitas Salud Oleo yang digunakan sebagai tempat praktikum dan penelitian mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Salud Oleo. Setelah itu kita menentukan metode yang akan digunakan untuk pengambilan sampel tanah. Pada kesempatan ini metode yang digunakan adalah metode acak dengan titik sampel sebanyak 5. Yang terlihat pada video ini adalah proses pembuatan plot yang akan dilakukan untuk pengambilan sampel di lapangan. Plot tersebut berukuran 2 meter kali 2 meter. Plot yang dibuat sebanyak 5 dengan model acak dalam luasan lahan 50 meter kali 50 meter seperti yang telah ditentukan pada awal melaksanakan praktikum ini. Setelah proses pembuatan plot selesai, maka langkah selanjutnya adalah membersihkan titik pengambilan sampel dalam plot tersebut. Tujuan pembersihan titik pengambilan sampel ini adalah untuk memudahkan proses pengambilan sampel tanah. Sampel tanah yang diambil pada kesempatan ini selanjutnya akan digunakan dalam penentuan agregat tanah, tekstur tanah, water holding, dan water retention. Langkah selanjutnya adalah pengambilan sampel tanah. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan cara memasukkan ring sampel ke dalam tanah. Ring sampel dimasukkan dengan cara memukul ring sampel menggunakan palu karet yang dilapisi dengan papan agar sampel tersebut bisa masuk ke dalam tanah tanpa merusak ring sampel. Kemudian setelah ring sampel masuk ke dalam tanah di sekitar ring sampel yang digali menggunakan pacul ataupun sekop untuk memudahkan proses pengambilan ring sampel tersebut. Setelah itu ring sampel kemudian diangkat. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan bagian tanah yang menonjol dari bagian ujung bawah ring sampel menggunakan pisau bergerigi tajam hingga rata. Setelah tanah telah rata dengan ring sampel, maka selanjutnya tanah tersebut dikeluarkan dari ring sampel. Sampel tanah yang dikeluarkan ini kemudian akan digunakan sebagai sampel tanah untuk penentuan agregat tanah, tekstur tanah, water holding, serta water retention. Setelah tanah tersebut dikeluarkan, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan sampel tanah tersebut ke dalam zipper pack yang telah disediakan sebelumnya. Sampel tanah tersebut harus menutup seluruhnya ke dalam zipper pack. Semua sampel yang telah diambil kemudian dimasukkan ke dalam gabus. Proyek 2 adalah mengukur pertumbuhan tanaman. Untuk melakukan hal ini, kita terlebih dahulu harus menentukan tanaman paling dominan tersebut untuk kemudian diukur pertumbuhan tanamannya. Selain itu, kita juga akan mengambil secara acak 5 jenis tanaman yang kemudian akan dijadikan sampel untuk uji di laboratorium. Selanjutnya adalah mengukur tinggi tanaman dari tanaman dominan yang telah kita amati tadi. Pengukuran ini masing-masing dilakukan terhadap 10 tanaman sampel yang telah diambil. Selain mengukur tinggi tanaman, juga diukur luas daunnya dengan cara mengukur terlebih dahulu panjang dan lebar dari daun yang dipilih. Setelah itu akan dilakukan pengukuran terhadap diameter batang.
Setelah itu, 5 jenis tanaman yang telah dipilih secara acak dimasukkan ke dalam kantong kertas kemudian dibawa ke laboratorium. Di laboratorium, daun dari tanaman yang kita pilih akan kita seleksi mana yang layak untuk dijadikan sebagai sampel dengan ciri-ciri daun yang masih segar dan tidak memiliki cacat pada daun tersebut. Selanjutnya adalah melakukan pembersihan daun. Daun ini akan dicuci di dalam larutan deterjen dengan konsentrasi 15 ml. Daun tersebut dicuci satu persatu, kemudian dibilas menggunakan air bersih yang diberi Aquades. Daun yang telah dicuci menggunakan Aquades tersebut kemudian dikering-anginkan. Proses pengeringan ini dilakukan dengan menggunakan tisu untuk mempercepat prosesnya. Kemudian daun-daun yang telah dikering-anginkan tersebut dimasukkan ke dalam kantong kertas. Kantong kertas ini terlebih dahulu dibentuk sedemikian rupa agar memudahkan proses selanjutnya dan kemudian diberikan label untuk menandai setiap jenis tanaman yang berbeda dari 5 sampel yang telah ditentukan. Kemudian sampel tanaman ini dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengovenan. Proses pengovenan ini berlangsung selama kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam, sampel kemudian diambil dan akan dilakukan proses penghalusan dengan menggunakan blender terlebih dahulu. Tanaman ini dicincang kemudian dimasukkan ke dalam blender untuk melakukan proses penghalusan. Proses penghalusan menggunakan blender ini dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, yakni ditandai dengan tingkat kehalusan yang tinggi.